Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sudah dicari ya kemarin ketemu di Mukhtasar Minhajul Qasidin, tulisan Ibnul Qudamah Al-Maqdisi. Saya ulangi sedikit ya. Ra'aitu Rabbal alamin fil manam. Memang saya membaca tulisan ini terus terang astagfirullahaladzim, mak teratap gitu ya. Mak teratap saya bukan opo iya. Iya. Kalau yang berkata itu ma'ruf amin itu aku ora ngandel aku. Apalagi Said Akil Siraj yang dilengser, konon yang melengser itu juga searah, setujuan. Saya bermimpi ketemu Allah di dalam tidur saya. Bermimpi ketemu Allah. Faqultu ay rabbi ma aqrabu ma yataqarrabu bihi ilaikal mutaqarribun. Ya Allah, ya Allah. Ini saya artikan dalam artian ready for use ya. Ya Allah, ibadah lisan manakah yang paling bisa mendekatkan seseorang yang ingin bertakorup kepada kamu sedekat-dekatnya? Ibadah lisan yang paling mendekatkan seseorang kepadamu itu apa ya? Ibadah lisan ya. Kalau ibadah badan bisa sholat, bisa haji. Kalau ibadah badan bisa perang, bisa jihad, bisa memerangi orang-orang kafir. Kalau ibadah harta bisa infak, bisa sedekah, bisa dan seterusnya. Ibadah lisan manakah ya Allah yang paling bisa mendekatkan seseorang yang ingin bertakarrub kepada kamu sedekat-dekatnya? Bikalami ya Ahmad.
Bikalami ya Ahmad, dengan membaca kalamku, dengan membaca kalam. Jadi kalau kaitan dengan mihnah, dengan ujian yang diberikan Allah kepada Imam Ahmad, dan tidak ada seorang pun yang lebih tabah, lebih berat, lebih istiqomah menghadapi ujian ujian fisik, dan itu dari penguasa, dan penguasa itu adalah penguasa Daulah Islamiyah. Nggak ada yang mengalahkan Ahmad bin Hanbal pada waktunya. Ibadah lisan macam apakah yang paling bisa mendekatkan seseorang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kepadamu sedekat-dekatnya? Bikalami ya Allah, dengan membaca Al-Quran, dengan membaca Al-Quran. Wah, aku ora senden ngono gagahe kaya ngono senden. Nah, harus paham apa tidak ya Allah? Bifahmin au bi ghairi fahmin. Harus paham apa tidak? Allah menjawab bifahmin au bi ghairi fahmin. Kalau saya artikan bebas, dengan memahami itu bagus, tetapi dengan tidak paham juga tidak salah. Dengan memahami itu lebih bagus, sementara kalau tidak paham juga bagus. Dari sini, kalau seseorang ingin memahami Al-Quran, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, membaca Al-Quran dalam rangka memahami isinya, mungkin ya saya buka secara acak surat Al-Hajj ayat 12, yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la ya'fa'uhu dzalika huwad dhalalul ba'id. Saya ambil contoh kita bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, apalagi Jawa, sudah lahir kudu sinau cara Jawa. Nanti masuk TK, masuk SD harus akrab dengan bahasa Indonesia. Nanti mondok harus berdampingan terus-menerus dengan bahasa Arab. Belum nanti bahasa Inggris. Untuk memahami ayat yang saya baca tadi, dia buka terjemahan Al-Quran dari yang paling valid, kalau saya katakan, dari Kementerian Agama. Bukan Kementerian Agamanya, tetapi itu ditulis oleh tim 11, 5 orang di Jogja, IAIN Sunan Kalijogo tahun 63. Jal, umurmu wis piro? 11. Tahun 63 mulus belum, bapakmu urung lahir. Belum ya dia? Belum. 5 di Jakarta, yang di Jogja menerjemahkan, di Jakarta menerjemahkan, kemudian dicolak. Yang menerjemahkan di Jakarta itu dikoreksi yang di Jogja, yang menerjemahkan di Jogja dikoreksi yang di Jakarta. Sudah selesai, mereka bertemu. Di mana letak kesalahan kami kok dikoreksi? Akhirnya terbit itu. Saya terus terang secara pribadi sampai sekarang
masih lebih mempercayai antara lain ini. Kenapa saben dina diwaca dadi kaya ngene iki. Wala taala. Liyane yang lain? Wala taala. Ini di depannya ada mukadimah tentang Al-Qur'an, tentang sejarah Rasulullah dan lain-lain. Dia baca terjemahannya. Jazakallah. Kok ramudeng lah mungkin. Dia baca terjemahan nggak paham. Dia baca tafsir. Ada tafsir yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Ada. Dan itu saya juga nggak membeli, ada yang memberi hadiah. Ternyata bisa dijadikan rujukan seperti tafsir-tafsir yang lain. Bahwa di sana ada kekurangan, memang tidak ada yang kurang dari sekian banyak buku kecuali satu, kata Imam Malik, yaitu Al-Quran. Atau bisa mengacu kepada tafsirnya Buya Hamka, tafsir Al-Azhar, mengacu kepada tafsirnya Profesor Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi An-Nur, bisa mengacu kepada tafsirnya Ustadz Hasan Al-Furqon, kepada tafsirnya Haji Mahmud Yunus dan lain-lainnya. Kalau itu masih belum bisa paham atau belum puas, gitu, bisa membuka terjemahan Ibnu Katsir, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bisa membuka terjemahan Fi Zilalil Quran, tulisan Sayyid Qutb, sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Bisa membaca terjemahan, bahkan kemarin saya terangkan tafsir At-Tabari, tafsir yang usianya paling tua, yang sampai sekarang masih bisa didapati oleh umat Islam. Itu identik dengan uro-uronya Cak Nun. Sing aran tutu kono, sing itu dit kono itu ya. Tombo ati iku lima warnane itu sudah ada sejak saya kecil, sejak Cak Nun belum lahir. Itu jadi pujian. Nah, pujian itu bukan dipuji ya. Ketika azan selesai kan akhirnya tombo ati alah. Nah, sekarang kita dapati sholatullah. Kalau saya waktu kecil itu malah ayat Al-Quran dilagokke Robbana ya Robbana. Loh, ojo nyaingi aku dadi lali kok. Lolamna anfusana. Waalaikumsalam. Itu salah satu di antaranya tombo hati. Kalau ingin memahami, tetapi dalam rangka gitu, dalam rangka mengikuti Imam Muhammad bin Idris di bulan Ramadan, sehari khatam sekali. Mengikuti Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, sibuk dengan pemerintahannya yang wilayah kekuasaannya beribu kota di Madinah itu terbentang sejak Afrika Utara sampai Asia Tengah. Masya Allah itu. Waalaikumsalam. Kalau sekarang itu mungkin salatnya seorang koper itu ya. Salatnya seorang koper. Nah, koper ya salat Blitar itu. Utsman bin Affan dengan 1001 persoalan yang berkaitan dengan politik,
dengan ekonomi, dengan militer, dengan satu hari masih ngimami sholat di Masjid Nabawi 5 kali. 5 kali. Setiap hari. Tenin itu. Khutbah itu Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga, Jumat keempat, Jumat kelima. Jumat Pon, Wage, Kliwon, Legi, lain. Khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, ngimami sholat istisqa, khutbah juga. Itu kalau bulan Ramadan bisa khatam Al-Quran 2 kali. Berangkat dari sini kita secara sepintas bisa nyimpulkan. Ya tidak mungkin bisa menghatamkan Al-Quran seandainya sekali saja dengan memahami isinya. Nah, itu yang dimaksudkan oleh mimpi Imam Ahmad bin Hanbal. Bifahmin au bi ghairi fahmin, ya Allah. Harus paham enggak? Ora. Paham luwih apik, tidak paham juga enggak apa-apa. Bahkan seandainya ada terjemahan, itu tidak harus kita membaca ayatnya kemudian membaca terjemahan yang ada di sampingnya. Ya Rasulullah, ini minggu lagi ya. Fi kam ahtimul Quran, hadis itu diriwayatkan oleh para perawi ahli hadis. Al-Quran 30 juz ini yang dimulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ra'ad, Ibrahim, Hijr, Nahl, Isra, Al-Kahfi dan seterusnya. Harus saya khatamkan berapa hari? Harus saya khatamkan berapa hari? Ini kalau boleh saya simpulkan, bagi mereka siapa? Ya ini, ya ini, ya ini, ya. Kalau ini belum. Ya ini Pak Agus malah ngono ya. Ya ini, ya ini. Bagi mereka yang ingin ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Bagi mereka yang ingin ada keseimbangan antara lahir dan batin. Bagi mereka yang ingin mendapatkan keseimbangan antara fikri dan ruhi. Resep Rasulullah Al-Quran 30 juz ini harus saya khatamkan berapa hari? Akhtimhu syahron, khatamkan 1 bulan. Saya kurang setuju akhirnya ada orang yang menyimpulkan one day one juz. Tidak. Hari ini repot ya. Nah, begitu ya. Repot dalam arti nilai-nilai syar'i menuntut untuk dikedepankan. Jangan sampai itu yang wajib ditinggalkan. Saya harus khatamkan Al-Quran 1 juz. Ada tetangga yang meninggal, kita harus mengurusi jenazahnya, kita harus memandikannya, kita harus mengkafaninya, kita harus mensolatkannya, kita harus membawa ke kubur seandainya. Akhirnya nggak sempat untuk tilawah. Ya nggak apa-apa, besok 2 juz, besok nggak sempat ya lusa 3 juz.
Intinya Rasulullah mengingatkan 1 bulan khatam sekali. Yang ingin ada keseimbangan jasmani dan rohani, saya tegur diri saya. Apa ya kok wegah ngaji, wegah kok ngaji ya salat ora khusyuk. Imame wacane sithik muga-muga ilate keram. Tujune Ustaz Ayub tadi baca apa tadi itu? Kok pendek-pendek, enggak ada pendek-pendek. Semakin lama imam itu membaca surat, kita resapi maknanya, semakin nikmat itu. Apa ya? Mripat kon dingklo neng wong wedok kok malah melulu kaya bandeng ora iso merem, ada apa ya? Salah satu di antara penyebabnya saya punya kesempatan untuk tilawah menghatamkan 1 juz, tapi nggak saya lakukan. Kalau sudah gini itu sudah wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ya tentu saja 5 waktu itu dijaga kalau bisa dan harus bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dikerjakan di masjid secara berjamaah. Ya Rasulullah, kata sahabat tadi, ana atiku akfaro min dzalik. Rasulullah, saya mampu untuk membaca lebih dari sebatas 1 bulan sekali. Harin, khatamkan setengah bulan. Ya kalau di rata-rata 1 bulan itu 1 juz 1 hari, setengah bulan 2 juz 1 hari, tetapi tidak harus begitu. Masih ngejar lagi. Ya Rasulullah, ana atiku aktsaru min dzalik. Akhtimhu khamsata ayyam. Akhtimhu asrata ayyam. Khatamkan 10 hari. Rata-rata 1 hari 3 juz. Luangkan waktu 24 jam kamu. Kalau 1 juz itu kira-kira setengah jam, agak cepat bisa 25 menit. Yang tahfidz ini saking semangatnya sampai ngantuk. Aku nyawang rono loh. Ini kalau sedang berusaha untuk melanyahkan itu bukan hanya 25 ya, bukan hanya 20, 15 menit bisa ya ya untuk melanyahkan. Nah ini ya silakan. Tapi saya ambil rata-rata ya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, itu 1 juz setengah jam. Jadi kalau ada 2 juz kita baca, dari siklus kehidupan kita yang 24 jam itu 1 jam kita luangkan untuk Al-Quran. Masih ngenyang ya, masih nawar. Saya mampu membaca lebih banyak lagi Rasulullah. Khatamkan 10 hari. Saya masih mampu membaca lebih banyak lagi Rasulullah. Akhtim husit tata ayam. Khatamkan 6 hari, rata-rata 1 hari 5 juz. Ana atiku aktsaru min dzalik, saya mampu untuk membaca lebih banyak lagi Rasulullah. Khatamkan 5 hari, 1 hari 6 juz rata-rata. Ana atiku aktsaru min dzalik ya Rasulullah, saya mampu membaca lebih banyak lagi. Khatamkan 3 hari, salah satu ayat. Saya mampu membaca lebih banyak lagi ya Rasulullah, cukup. Ibnu Rajab Al-Hambali mengingatkan, usahakan kalau Anda ingin mendapatkan kedamaian batin, keseimbangan antara jasmani dan rohani yang saya angkat di depan,
baca Al-Quran, khatamkan minimal 1 bulan sekali, maksimal 3 hari sekali, 1 hari 10 juz. Tapi ada minimalnya tadi. Kecuali di bulan Ramadan. Jadi saya bayangkan Utsman bin Affan itu tidak kemudian duduk di musola pribadi beliau kemudian auzubillahi minasyaitonirrajim dan seterusnya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ada waktu yang diluangkan untuk itu. Tapi berangkat dari rumah ketika mendengar muadzin mengumandangkan azan, selesai qobliyah subuh umpamanya, qobliyah zuhur umpamanya, berangkat dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au dhalla wa zilla au zalla wa lima au lama wa jala alayya, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi surat apa yang saya baca? Surat Ali Imran, selesai masuk surat An-Nisa. Kalau ukuran sekarang mungkin dapat 3 lembar, dapat 4 lembar, atau nanti kalau sholat zuhur dilanjutkan dalam waktu ngimami bacaan rakaat pertama dan kedua. Bifahmin au bi ghairi fahmin, sulit untuk bisa dipahami bahwa beliau radhiyallahu anhu itu membaca dan memahami isinya. Ini yang dimaksudkan. Jadi ada 2 nawa itu ya, membaca Al-Quran dalam rangka memberikan kedamaian batin atau ingin memahami isinya. Uronya Cak Nun maca Quran bukan ngangen-ngangen ya, yang ngangen-ngangen tekan ngendi itu maca Quran, memahami apa yang ada di dalamnya. Dari mana memahami? Membaca terjemahan. Tidak puas dengan terjemahan, baca tafsir-tafsir berbahasa Indonesia yang tadi saya sebutkan. Kalau masih belum puas, nanti bisa membaca tafsir Ibnu Katsir, bisa membaca tafsir Fi Zilalil Quran dan seterusnya dan seterusnya. Di bulan Ramadan silakan. 1 hari khatam sekali silakan. 1 hari khatam 2 kali silakan. Bahkan ada sebuah buku yang ditulis oleh Jalaluddin Fi Ulumil Quran, ada di antara para salaf itu di bulan Ramadan bisa khatam sehari 3 kali. Astagfirullah. Orang ngandel, cepet-cepet dulu. Justru kita itu dengan mereka terbalik. Terbaliknya, nek sing ngisi pengajian melek, sing ngrungokke jaga jarak. Jaga jarak, memadu secara indah bulu mata atas dengan bulu mata bawah, akibatnya mesti mantuk-mantuk itu ndangak-ndangak arane wong ngantuk kok ndangak. Terbalik antara kita dengan salaf itu. Kalau Imam Syafi'i begitu masuk bulan Ramadan, belajar fikih, belajar nahwu, belajar sholom, istirahat semua. Total. Waktu fokus untuk sholat dan tilawah. Kita malah tidak toh. Sekian banyak kegiatan itu kita rencanakan untuk kita jadikan materi pengisi kegiatan Ramadan, yang itu sering-sering justru membuat orang lupa kepada tilawah. Ini uraian sedikit tentang mimpi Imam Ahmad bin Hambal, manusia yang paling tabah, paling kuat, paling istiqomah, menerima siksaan, berangkat
dari keyakinan beliau bahwa Al-Quran itu kalamullah, sementara penguasa Abbasiyah sepeninggal Harun al-Rasyid rahimahullah, anak-anaknya ada Amin, ada Al-Ma'mun, ada Al-Mu'tasim. Kemudian anaknya Al-Mu'tasim namanya Al-Wafiq. Itu meyakini bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah tetapi makhluk Allah. Berangkat dari kurang perhatiannya Raja Harun al-Rasyid kepada menyerahkan pendidikan agamanya kepada anak-anaknya. Tadi ada Al-Amin, ada Al-Ma'mun, ada Al-Mu'tasim. Diserahkan kepada orang yang secara ketat menutupi faham Mu'tazilah yang meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk, sehingga orang melihat dia seakan-akan ahlu sunnah, dan dia ditunjuk oleh Harun al-Rasyid untuk mendidik anaknya, dan menjadilah anak itu seperti itu. Itu nggak main-main ya. Jadi ini masalah pendidikan, hati-hati. Saya ulangi pendapat Ibnul Madani untuk yang ketiga kali mungkin ya. A'azzallahu dina bisiddiq yauma riddah wa bi Ahmad yaumal mihnah. Allah memuliakan Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhuma pada masa beliau memegang jabatan sebagai Khalifatul Rasulullah, dan di sana terjadi pemurtatan di mana-mana. Bagian pasukan berdasarkan amanah Rasulullah diberangkatkan ke utara, dipimpin oleh Usama bin Zaid. Bagian lagi dikirimkan untuk memerangi orang-orang murtad. Di sini ya, keistiqomahan Abu Bakar, banyak para sahabat yang mengingatkan, bukan memprotes. Ya Khalifatul Rasulullah, di Madinah nggak ada tentara. Nanti kalau orang-orang murtad itu menyerang ke sini gimana? Berangkatkan satu dulu Usama, selesai baru orang-orang yang murtad diperangi. Itu keyakinan saya. Sedikit pun tidak ada keraguan-raguan. Madinah nggak ada tentara, Madinah nggak ada yang menjaga, saya serahkan kepada Allah. Tetapi orang-orang murtad harus segera diperangi, pasukan Usama harus diberangkatkan atas amanah Rasulullah. Pasukan itu sudah berangkat, kira-kira 3 mil ke arah utara kota Madinah. Ada berita bahwa Rasulullah meninggal, akhirnya diberhentikan di tengah jalan gitu. Tengah jalan. Nah, setelah prosesi pengangkatan Abu Bakar sebagai Khalifatul Rasulullah sudah selesai, begitu ya, jenazah Rasulullah sudah dikubur. Orang mengusulkan di mana dikubur? Di tanah kelahiran beliau di Makkah. Nah, di mana dikubur? Ada yang mengusulkan dikubur di Masjidil Aqsa sana bersama para pendahulu beliau, para nabi dan para rasul. Ada yang mengusulkan dikubur di Paqi sana yang dekat. Terjadi perbedaan pendapat dan meruncing. Persoalan selesai berdasarkan pendapat Abu Bakar. Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa
setiap nabi yang meninggal itu dikubur di mana beliau meninggal. Beliau meninggal di rumah beliau, di ruangan di mana Aisyah tinggal, akhirnya dikubur di sana. Ini Abu Bakar ya kelebihan beliau lah. Setelah itu programnya satu memberangkatkan pasukan Usamah, yang kedua memerangi orang yang tidak membayar zakat, yang ketiga memerangi orang murtad. 2 tahun tuntas. Ya sekali lagi, a'azzallahu ad-dina bisiddiq yaumar riddah. Allah memuliakan agama dengan tangan Abu Bakar pada masa orang-orang murtad sepeninggal Rasulullah. Wa bi Ahmad yaumal mihnah. Dan Allah memuliakan agama dengan perantaraan Imam Ahmad bin Hambal pada masa beliau diuji dengan kekuatan beliau memegang keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Saya ingat-ingat itu ya, Harun al-Rasyid meninggal digantikan oleh anaknya Al-Amin tahun 809 sampai 809 sampai 813, 4 tahun. Dia meninggal digantikan oleh adiknya Al-Ma'mun 813 sampai 833. Dia meninggal digantikan adiknya Al-Mu'tasim 833 sampai 842. Dia meninggal digantikan oleh anaknya Al-Wathiq 842 sampai 847. Ini Mu'tazilah semua. Jadi sejak tahun 809 sampai 847, hampir setengah abad, suasananya bisa naik turun, tetapi posisi Ahmad bin Hambal dimusuhi oleh penguasa semata-mata karena mengatakan itu. Saya baca itu ya, dipanggil oleh Al-Ma'mun atas nama yang Daulah Abbasiyah itu didirikan dengan menggunakan nama paman Rasulullah Abbas ibnu Abdul Muthalib. Berdasarkan jabatan saya sebagai Amirul Mukminin dari Daulah Abbasiyah, dan itu sah. Saya perintahkan agar kamu mengatakan Al-Quran itu makhluk. Depan penguasa itu yang wilayahnya terbentang sejak Afrika Utara sampai Asia Tengah. Saya perintahkan agar kamu mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluqin. Tegar itu. Padahal waktu itu tukang cambuk, tukang sudah siap, cambuk dia. Begitu dicambuk sekali, bismillah, ini saya terima atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicambuk kedua, la haula wala quwwata illa billah. Apa artinya kekuatan kamu, apa artinya kekuatan saya? Semuanya saya kembalikan kepada Allah. Dicambuk yang ketiga, apa yang diucapkan? Al-Quran kalamullah ghairu makhluqin.
Al-Quran adalah kalamullah, bukan ciptaan Allah. Dicambuk yang keempat, dia baca surat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang, termasuk dera yang ditimpakan kepada saya, kecuali itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin meningkatkan iman saya, Allah ingin satu-satunya ulama pada masa itu yang masih istiqomah, tegar, vokal, lahir batin, berani ngomong bahwa Al-Quran itu kalamullah, cuma Ahmad bin Hanbal. Jika banyak ulama yang mengingatkan, Ahmad, tinggal kamu, tinggal kamu. Kamu berkata Al-Quran kalamullah, umat akan ikut kamu semua, meskipun tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh penguasa. Kamu mengatakan Al-Quran itu makhluk Allah, mereka juga akan mengikuti. Dari sana ketegaran di qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tidak ada musibah sebesar apa, sekecil apa, kecuali itu ditentukan oleh Allah. Ini yang saya alami itu ketentuan dari Allah. Sehingga ceritanya saya baca ujungnya dulu ya, tapi secara sempurna saya dapati itu berdarah semua. Saking kerasnya cambukan itu. Sampai kok kolor celananya itu putus. Padahal nggak pakai baju kayak antum itu, nggak apalagi pakai jaket itu. Dilepas bajunya, jubahnya dilepas, cuma pakai celana bukan celana pendek ya, karena yang nutupi lututnya. Putus, ya Allah, kalau apa yang saya yakini kebenarannya itu benar di sisi kamu, jangan sampai engkau turunkan celana saya khawatir aurat saya akan dilihat oleh orang banyak. Kata arep mlotro ki mandek kali. Dan itu yang bercerita orang yang hadir di sana. Mandek. Loh. Kisah gondeli sapa lah gitu kan? Ya Allah. Ya Allah, kalau apa yang saya yakini kebenarannya itu benar berada di sisimu, jangan sampai celana saya itu turun, saya khawatir kalau sampai aurat saya tampak. Nggak ada rasa dendam sama sekali. Ya Allah, Engkau jadikan tangan si eksekutor si Algojo itu kram ya Allah. Kram ya, kiting, modang kiting. Jari-jarinya itu kaku semua, nggak bisa pegang cambuk kan. Ya Allah, mudah-mudahan orang itu disambar meledak, orang jero kraton kok sambar meledak metu ngendi. Enggak ada rasa kebencian. Sementara saya ambil contoh ya, Imam Syafi'i juga yakin, saya yakinnya bahwa ketika dipanggil, saya agak lupa ya, apakah Al-Ma'mun juga, apakah Al-Amin. Al-Quran itu kalamullah apa makhluk Allah?
Masih ingat ya Ki ya? Langsung tangannya. Taurat, Zabur, Injil, Quran, keempat-empatnya ini makhluk Allah. Betul? Betul. Ulangi. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, keempat-empatnya ini makhluk Allah. Bebas ya, sangoni malah. Wah, keluar dari istana diunyu-unyu sama muridnya. Kiai Jarkoni bisa ujar, bisa ngelakoni lah mungkin begitu. Lah saya ngomong apa? Lah Kiai ngatakan Taurat itu makhluk, Zabur itu makhluk, Injil itu makhluk, Al-Quran itu makhluk. Oh, ramudeng kowe. Dalam Islam itu ada yang namanya tauriyah. Boleh mengatakan sesuatu yang tidak bohong, ning janjane ngapusi. Bahkan Imam Malik juga begitu. Ada kalau sekarang DPO ya, apa tuh DPO itu? Daftar pencarian orang. Itu bersembunyi di rumah Imam Malik. Bersembunyi, mau disembunyi. Datang tentara. Datang polisi, datang densus, rungannya densus ya teman-teman. Hormat sama Imam Malik. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan rahmat Allah terlimpah kepada Anda. Di dalam ada si A Kiai lah. Si A itu nama orang tadi. Apa kata Imam Malik? Di sini nggak ada si A. Meleo bener loh. Di sini nggak ada si A. Betul Kiai, enggak, di sini nggak ada. Ya sampun, assalamualaikum. Di sini senang, di sana senang itu ya. Mosok si A nang kene, Ahmad mosok Ahmad nang kene. Itu tauriyah. Suatu ketika diperbolehkan, ning aja nggo lengganan. Nah, lengganan. Rasulullah dalam perjalanan menuju Badar ketemu dengan satu rombongan tentara dan itu belum jelas siapa orangnya. Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Kamu dari mana?" "Ana minal ma." Di wilayah Irak itu ada sebuah wilayah namanya Ma. Ma itu ana minal ma, bahwa saya itu diciptakan Allah mimma'im mahin, diciptakan oleh Allah dari air yang jijik. Aku ora ngapusi kok aku dititake saka dari air mani kok ya. Tapi untuk memberikan kesan kepada dia untuk tidak curiga, ana minal ma, pemahaman dia mak dari mak lampir mak. Dari sebuah wilayah yang ada di Irak kan. Aku ngomong piye toh? Lah katanya Taurat, Zabur, Injil, Quran, keempat-empatnya itu makhluk. Bukan itu yang saya maksudkan. Nah, pripun Kiai? Jari telunjuk. Kalau saya waktu kecil pendeteksi ndoke arep mudeng. Wah, waduh aku mudeng. Jari kelingking, keempat-empatnya ini makhluk Allah. Oh, ngonten to. Keempat-empat. Tapi kalau Imam Ahmad enggak. Katakan bahwa Al-Quran itu makhluk Allah. Al-Quran itu kalamullah. Ya resikonya itu tadi. Al-Ma'mun digantikan Al-Mu'tasim. Suatu ketika, bahkan ya suatu ketika bulan Ramadan itu Al-Mu'tasim itu berkata,
Al-Qur'anu jadid. Al-Qur'an itu makhluk, barang baru. Al-Qur'an itu makhluk, Al-Qur'an itu jadid, barang baru. Dia menjawab, vokal, tenang, tegas, Al-Qur'an kalamullah, ghairu makhluk. Enggak mau ngikuti saya, enggak. Cambuk. Ini di bulan Ramadan. Ini di bulan Ramadan. Sampai beliau mengingatkan, Amirul Mukminin ini bulan Ramadan. Maksudnya beri kesempatan saya agar bisa menyelesaikan kewajiban yang dibebankan Allah kepada saya sampai nanti datangnya iftar bar kuyar mbok gebuki terserah. Terus saja diperintahkan. Hatta ya tentu saja disekoros untuk sholat asar ya. Jam setengah 4, jam 4, setengah 5, jam 5, setengah 6, jam 17 lebih 57 menit hari ini. Mereka iftar, Imam Ahmad itu nggak diberi. Imam Ahmad itu tidak diberi. Cuma pesan dari para ulama itu, semua ulama sudah kelipuk, sudah mau mengakui Al-Quran itu makhluk. Kalau tidak, mereka sembunyi-sembunyi dengan tauriah seperti Imam Syafi'i itu. Tinggal kamu. Umat itu akan kamu bawa kemana? Itu kamu yang menentukan. Kalau kamu mati, kalau kamu tidak mati di tangan penguasa dengan dicambuk sampai akhirnya habis darah kamu, kamu juga akan mati dengan cara yang lain. Wes tau padha wae. Itu orang memberi semangat begitu. Bahkan seorang pencuri ikut memberi semangat. Kiai, kula niku maling bola-bali digebuki bola-bali nekat terus kok. Padahal itu perbuatan dosa, saya nekat. Masa Anda dengan kebenaran mundur dan surut kepada penguasa? Maju terus, pantang mundur. Rawahu Gustur itu ya. Ini Imam Ahmad bin Hambal. Saya tambahkan sedikit ya supaya tidak terlalu berlama-lama kita mengkaji itu. Bentar. Seorang alim bernama Ishaq bin Ibrahim qala ma ra'aitu ahatan lam yadkhulis sultana wala khalatal muluka kana asbata qalban min Ahmad yauma idzin wa ma nahnu fi ainihi illa ka'amsalil dubab. Tidak ada seorang ulama pun, tidak ada seorang alim pun yang saya lihat yang mau berakrab-akrab dengan penguasa. Wow, dimingi-mingi berkali-kali itu. Tak dadake menteri wis to. Menteri agama wis to. Nanti ngucapan selamat hari Natal, salam loh. Dengarkan. Lah dalah. Aku ora kondo jenenge sapa lho ya.
Oleh Harun al-Rasyid pernah saya terangkan kan, Imam Syafi'i ketika sudah akrab dengan Harun al-Rasyid, akrab dalam rangka positif ya, tuduhan Syiah itu bisa dibantah. Kiai tolong dicarikan Yaman itu kekosongan hakim, tolong Anda tunjuk siapa yang orang harus saya angkat dan pantas untuk menjadi hakim di Yaman sana. Akhirnya Imam Syafi'i memilih Ahmad bin Hambal, usianya belum sampai kepala 3 itu ya. Ketika ditunjuk dan dikatakan, Kiai itu gimana sih? Oh saya kepada Kiai itu mau ngaji kok malah didatekke hakim. Mestinya kan alhamdulillah kuliah burung rampung wis diangkat dadi hakim. Kan mestinya begitu. Alhamdulillah. Sing daftarke wong 1000 sing diangkat wong 4. Ini saya belum pernah melihat orang yang berakrab-akrab dengan penguasa. Saya belum pernah melihat orang yang pernah masuk ke rumah istana penguasa dibandingkan dengan Ahmad bin Hambal. Betul-betul kipo-kipo. Kalau saya masuk ke rumah dia, dia mesti akan membeli agama saya dengan nilai-nilai dunia. Yakin aku. Imam Syafi'i pun masih berakrab-akrab dengan penguasa. Berkali-kali saya katakan, datang utusan dari istana, Kiai mau nanya kepada Kiai Raja Harun al-Rasyid mau nanya kepada Anda beberapa persoalan agama. Silakan siap-siap kereta kencana kalau Jogja gitu, Solo gitu, sudah siap. Wah, alhamdulillah, kok sih tak adus lengo wangi sih, mungkin kalau saya begitu itu, naudzubillah. Enggak katakan kepada yang ngantuk itu ya. Orang ngantuk aku turu kowe. Kalau yang butuh Raja Harun al-Rasyid datang ke sini. Kalau yang butuh Muhammad bin Idris As-Syafi'i, Muhammad bin Idris As-Syafi'i akan sowan ke. Tegar itu ya. Wa ana in istulastu a'timu qutan wa ana imitulastu a'timu qabran. Nafsi hurrin himmati himmatul muluk taror madzallata kufran. Kalau aku hidup tidak mungkin tidak ada makanan yang disediakan untuk saya oleh Allah. Tidak harus munduk-munduk kepada penguasa dan kalau aku hidup mesti akan ada makanan. Wa minta fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha fi kitabim. Kalau saya hidup mesti ada makanan, tidak harus munduk-munduk kepada penguasa. Kalau saya mati mesti ada yang ngubur saya. Imam Syafi'i, tapi Imam Ahmad bin Hambal itu langsung betul-betul siap untuk menghadapi itu. Sementara ulama yang lain itu kalau boleh saya simpulkan terobsesi oleh firman Allah di dalam surat ke-29 ayatnya 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan mungkin juga kita ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillahi wala in ja'a nasrum mir rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum wala isallahu bi'alama bima fi suduril alamin. Tolong dibaca Abu Habib. Hai di antara manusia ada orang yang berkata Martajan ya sekali lagi dari awal. Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah. Maka apabila ia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Orang mengaku asyhadu alla ilaha illallah
Tetapi ketika dia mendapat ujian, disakiti di medan perang, disakiti di tengah-tengah masyarakat, dikucilkan, dituduh keras, dituduh mudeng permen keras ora? Ora mudeng ya. Oh iya ngerti dafros ya. Apa ngerti to iki? Di antara manusia ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah, tetapi ketika dirinya itu difitnah, disakiti, apalagi didera kayak Imam Ahmad bin Hambal, terus? Dan sungguh jika datang pertolongan dari Rabb. Oh, dari awal lagi ya? Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah. Maka apabila ia disakiti karena ia beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Jadi begitu musibah itu datang, musibah yang menimpa dia, baik difitnah, baik disakiti, baik bahkan ada di antara Ikhwan yang dulu pernah lapor sama saya itu melarang tahlilan di kampung. Di kampung itu ada wayangan dalam rangka syukuran panene berhasil. Itu bid'ah, itu syirik. Sepakat itu mereka tuh, cabut KTP-nya. Monggo KTP-nya nggon dompet liar nyabut piye to. Dia tegar itu tuh banyak di antara, apalagi yang di belakang korden itu, yang di belakang sekat itu. Oh wis rasa atos topi sing ngempuk iyup lah gitu. Empuk iyup itu apa ya bangsa dangkureng lah pokoknya. Itu biasanya malah Imam Ahmad bin Hambal tidak. Yasir tidak. Istrinya mendukung, Sumayyah juga tidak. Ini manusia-manusia yang oleh Allah dicatat di dalam sejarah. Yasir itu sebagai orang yang mati syahid pertama dari kalangan laki-laki. Sumayyah itu wanita pertama yang mati syahid meskipun tidak di medan perang, tetapi dianiaya oleh orang-orang kafir. Cukup. Satu lagi. Ini agak aneh tetapi salah satu dari kelebihan Imam Ahmad bin Hambal bentar, yang setelah nonton bal-balan mulia Pak. Dari Abbas Ad-Daruri, dia mendapat cerita dari Ibnu Fazzarah. Ibnu Fazzarah itu bercerita, kanat ummi muqidatan min nahwi isrina sana. Ibu saya itu lumpuh sekitar 20 tahun, jadi nggak bisa kemana-mana. Faqalat li yauman idzhab ila Ahmad ibni Hambal fas'alhu ayyat wali. Coba kamu datang ke rumahnya Imam Ahmad bin Hambal saya, nak mohonkan agar dia mendoakan saya. Fa'ataitu, saya datangi beliau, saya datangi rumahnya. Fataqaqtu alaihi wa huwa fi lazaihi. Saya ketuk pintunya dan saya dapati beliau sedang berada di lorong rumahnya.
di lorong kecil rumahnya. Faqala man hadza, siapa ini? Qultu rajulun sa'alatni ummi wa hiya muqaidah an as'alaka du'a. Saya adalah laki-laki yang belum Anda kenal, ibu saya lumpuh selama 20 tahun. Dia menyuruh saya agar saya minta doa kepada kamu, akan mendoakan ibu saya diberi kesembuhan oleh Allah. Fasami'tu kalamahu kalamu rajulun mughadzabin. Saya dengar jawabannya itu, maaf ya, bahasa orang Jawa itu sengak. Bahasa orang Jawa, kalau di sini saya dengarkan jawabannya itu jawaban dari orang-orang yang marah, dari orang yang marah. Yang kering kata orang Jogja, sengak, mudeng sengak ya. Apa kata? Nahnu ahwaju antat wallaha lana. Wawala itu munsharifah. Saya lebih berhak untuk meminta doa kepada kamu agar mendoakan saya menjadi orang yang baik. Kok kalau malah kamu datang ke sini minta supaya saya doakan ibu kamu? Itu jawabannya sengak. Mau wis yo engko tak dongake wis ta ya. Ora kita didongake ora. Aku isih butuh dongamu kaya malah njaluk dongaku. Walah, tak bacut-bacut ki iso jotosan kira-kira gitu. Akhirnya pulang. Musyarifat fa kharajat ajuzan faqalat qad tarak tahu yat ulaha fajitu ila baitina wa taqtul baba fa kharajat ummi ala rijlaiha tamsi. Saya pulang, saya ketuk pintu, dari dalam rumah ada seorang wanita tua yang membukakan pintu. Wes iso mlaku. Bingung apa bingung? Jadi kira-kira begitu ya. Imam Ahmad itu tidak inginlah kalau dianggap sebagai seorang yang mempunyai kelebihan sehingga doanya itu mustajab dibandingkan dengan doa orang lain. Itulah sebabnya. Ya lo tunggu kok nyang aku, saya itu butuh doa kamu malah meminta doa kepada saya. Nah, sudah nggak dilanjutkan. Nah, ketika orang itu pulang, ya Allah sembuhkanlah ibu dia, ya Allah 20 tahun nggak bisa jalan, ya Allah 20 tahun nggak bisa pengajian, ya Allah 20 tahun nggak bisa, seakal diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari musibah yang diterima dan tetap istiqomah tanpa harus menyerah kepada kebesaran penguasa Abbasiyah. Besarnya kekuasaan penguasa Abbasiyah menjadi sangat kecil dibandingkan dengan kebesaran Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak ada satu musibah pun yang menimpa kami termasuk dera yang ditimpakan kepada tubuh saya kecuali itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai lah, nanti masuk kepada kembali kepada materi yang kita angkatkan. Anasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa ana as'alu anis. Orang banyak bertanya tentang kebaikan sementara saya bertanya tentang keburukan, khawatir kalau saya tertimpa oleh musibah tadi. Demikian. Ada yang hadal. Iya. Bagaimana?
bisa menerangkan itu. Akhirnya maksud beliau yang antum yang duduk dekat kuping tua gitu mbah kok. Maksudnya gimana itu? Enggak, sama yang duduk di dekatnya itu bisa memahami pertanyaannya. Bisa paham, memahami. Ustaz dapat salam lewat antum, lewat penjenengan. Kenapa rambut, gigi sama darah bukan dipajang? Rambut, gigi, dipajang, bukan dinggonilan, bukan. Maksudnya mudah. Gigi, rambut terus. Lalu kenapa dibuat pameran? Yang dipamerkan rambutnya siapa? Hah? Di mana? Ada. Iya. Ada. Nah, tadi yang salam Rasulullah kepada saya tuh ngimpi. Alhamdulillah ya. Yang saya ketahui itu pedang Rasulullah Dzulfiqar. Itu bisa dilihat dalam salah satu museum di Mesir sana. Satu ya. Yang kedua kalinya dalam sebuah peperangan Khalid bin Walid itu tutup kepalanya jatuh. Ya ora apa-apa toh, dalam rangka menyelamatkan nyawa, malah ngukur serban tuku nang pasar klewer pirang-pirang. Justru ketika sorban itu terjatuh, beliau tetap menghadapi musuh dan berusaha untuk menyelamatkan serban tadi. Musuh bisa dilawan, serban bisa diselamatkan. Ketika peperangan selesai, orang bertanya, Anda kepada serban kok nggak semangatnya? Di serban saya itu ada beberapa lembar rambut Rasulullah yang saya simpan untuk kenang-kenangan. Mungkin yang dipamerkan rambut yang ada di serbannya Khalid bin Walid itu ya. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Akalnya ndi to ora ning sing mlebu? Wallahu a'lam, mungkin karena kepician saya ya. Ya Rasulullah memang gigi beliau dalam perang Uhud itu bukan tanggal, tapi patah di tengah-tengah. Patah betul. Tapi tidak ada riwayat yang mengatakan beberapa orang sahabat menyimpan gigi itu. Khalid bin Walid menyimpan rambut itu. Gigi, rambut, apa lagi ya? Apa? Darah. Apa lagi ya? Kemudian dipamerkan lah gitu. Oh kalau itu asli, oh jangan dipamerkan, diviralkan di gitu ya, di medsos gitu ya, di HP lah gitu. Kok toko nang omah sing wong sing kepengin weruh rekmane Rasulullah, orang yang ingin melihat wajane Rasulullah, orang yang ingin melihat darah bekam Rasulullah, silakan datang kepada saya, ke rumah saya. 1 menit 100.000. Gelem lah? Aku gelem aku. Hah? Oh kaya dadak itu. Jadi kalau disiarkan di HP itu kira-kira orang mudeng golek duit dia itu. Jangan percaya, nggak ada masalahnya, nggak ada urusannya dengan itu. Kalau betul-betul gigi Rasulullah mau diapakan? Nanti lama-lama kalau itu payu, ada orang yang mengatakan di tempat saya ada tongkatnya Nabi Musa. Oh iya kowe.
Oh, di tempat saya ada apa namanya? Welahnya Nabi Nuh waktu menjalankan kapal itu. Wow, wis kapedan kabeh. Gitu lagi ya. Saya tidak menolak, cuma untuk mempercayai juga hak saya menolak juga. Pedang itu tadi. Jadi bayangan saya yang namanya Zulfiqar itu panjangnya sekian, ternyata juga enggak, hanya sekitar 60 atau 70 cm. Begitu. Gimana, gedeng atau mantuk? Enggak usah diteruskan toh? Hah? Enggak. Apa lagi? Kenapa kalau di HP itu kan ada HP Quran, Pak? Oh, aku ora di HP ya, aku ora mudeng aku. Ya, televisi sama saya. Wis aku wis pegat talak 3 dengan televisi. Hah? Kenapa nggak pakai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Malik? Jadi siapa nama sampean? Nama penjenengan siapa? Hah? Muhammad Muhammad Hasan. Kok elok mentoh mbae putune Muhammad Hasan Husain. Jadi saya panggil Muhammad ya. Muhammad. Cukup kan? Muhammad. Kaisan. Ijal. Al-Qur'an. Itu kalau manggil orang. Gusti Allah. Etis enggak? Allah. Hei, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, ya. Lah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau ditambah ya, wahai Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, yang Maha Bijak, yang Maha nyambung. Nah, kalau manggil anaknya ya, jangkar ya. Bapak saya itu nap, nggih, bapak pada anak, bapak kepada temannya siapa namanya Muhammad Hasan. Nah ini kepada Allah. Allah itu Maha Rahman. Karena kita memanggil Allah, akhirnya ya Rahman, wahai Allah yang Maha Rahman. Mengapa kok tidak Rahman tok gitu ya? Maksudnya memanggil Allah kok jangkar gitu. Apa yang timbane apa dijangkar. Nyambung? Nomor 3. Oh, enggak. Satu lagi. Apa? Walah taruh tahu lah. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kadang waktu-waktu kita jadwalkan untuk ngaji, tapi waktu itu kita gunakan untuk menghafal, itu lebih afdal membaca dan atau menghafal ayat. Ya kedua-duanya lah. Kedua-duanya. Intinya itu berakrab-akrab dengan lah. Kita menghafalkan supaya kemampuan kita untuk qiyamul lail itu ora gur maca juz amma tok umpamanya begitu ya. Ya sampai ke juz 29 hal ata'alal insani khinu minat tahri sampai masuk ke juz 28 ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu umpamanya. Silakan membacanya juga silakan. Ya, memang idealnya orang itu kalau sudah hafal ya ambil jalan-jalan bisa menghafalkan. Ambil nyopir umpamanya ya bisa menghafalkan. Nah, begitu. Cuma ya masalahnya lah gitu ya. Kalau waktu itu terfokus untuk tahfidz, nah yang lain-lain, maksud saya yang lain-lain itu ilmu-ilmu yang lain itu kadang-kadang terabaikan, khawatir dari kalau apa yang sudah saya hafalkan itu menjadi hilang, begitu.
Cukup ya. Jadi sekali lagi tidak ada sedikit pun keistimewaan pada pribadi Rasulullah. Saya ingatkan masalah akidah. Jadi kalau sampai Khalid bin Walid meletakkan sisa atau bagian dari rambut Rasulullah itu di pecinya, kalau sekarang di surbannya, hanya semata-mata karena sebatas untuk lebih mendekatkan kecintaan dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yuqarribuna ilallahi zulfa. Tidak ada karena saya pakai ini hingga tidak ada seorang pun yang bisa membunuh saya, tidak begitu. Cukup? Cukup? Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.